Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya kalau minum 2 liter dalam sekali minum, dan nanti akan tambah lagi 2 liter lagi, paling nggak sehari bisa 6 liter saya. Dan ini untuk menjaga stamina saya. Maka di dalam badan saya ini banyak cairan yang ada, yang menumpuk untuk semua memperlancar proses dalam tubuh saya. Tetapi akibatnya, kalau air terlalu banyak, terjadi busung air. Maka kalau busung air, perutnya bisa besar ini karena ada penumpukan air yang berlebihan di rongga perut. Dan ini membahayakan. Maka saya harus hati-hati supaya tidak terjadi penumpukan dan semuanya sehat. Maka pelan-pelan minum saya juga tidaklah banyak sekarang, tetapi paling nggak mencukupi minimal sehari 3 liter sesuai dengan kebutuhan badan saya. Saudara-saudari yang terkasih, busung air itu perut besar tetapi penuh dengan air. Perut saya juga penuh dengan air, mungkin ini perut besar. Hari ini Yesus bertemu dengan orang yang sakit busung air, yang perutnya besar. Suatu saat Yesus diundang makan oleh keluarga orang Farisi, dan banyak orang mengamati Yesus. Sungguh Yesus diperhatikan banyak orang, kelihatannya dicari salahnya. Maka tiba-tiba datanglah seorang pria yang sakit busung air, yang perutnya besar. Maka dia mendekati Yesus. Wajahnya penuh dengan permohonan belas kasih supaya dikasihani Yesus, disembuhkan. Lalu melihat bapak itu, Yesus kemudian bertanya kepada orang-orang Farisi yang berkumpul di situ, karena Yesus juga merasa diamat-amati oleh mereka, dicari salahnya. Nanti kalau disembuhkan orang yang busung air itu, maka Yesus pasti akan disalahkan, karena waktu itu hari Sabat. Kemudian Yesus bertanya kepada mereka, orang-orang Farisi itu yang mengamati dia, manakah diperbolehkan, berbuat baik atau berbuat jahat, menyembuhkan orang ini atau membiarkannya sakit? Semua orang diam karena tahu maksud Yesus, ingin membalik atau mempermalukan mereka. Mereka tidak berani menjawab. Padahal rencananya pasti mereka menjawab, hari Sabat tidak boleh menyembuhkan. Tetapi kemudian Yesus memegang tangan dari bapak yang sakit busung air itu. Kemudian sembuhlah bapak itu dari penyakit busung air dan menyuruhnya pergi. Lalu Yesus mengatakan, siapakah di antara kamu yang kalau hari Sabat anaknya atau lembunya terperosok ke dalam lubang yang dalam, tidak turun ke lubang itu untuk mengangkatnya? Mereka merasa malu karena dipermalukan oleh Yesus itu. Tentu semua orang pasti akan turun ke lubang menyelamatkan lembunya atau anaknya, walaupun itu hari Sabat. Saudara-saudari yang terkasih, memang dalam aturan Sabat, seorang tabib atau dokter tidak boleh bekerja menyembuhkan orang sakit. Hanya boleh pada 6 hari non-Sabat. Sabat hanya hari Tuhan, tidak boleh. Maka Yesus kalau menyembuhkan pun dimata-matai dan akan disalahkan. Tetapi di sisi lain juga ada aturan Sabat, bahwa hari Sabat tidak boleh orang mengurusi hewan atau mengurusi, sebetulnya dikatakan
siapa di antara kamu kalau anak atau lembunya terperosok ke dalam lubang, tidak turun ke lubang dan menolongnya? Sebetulnya ada dua kata Yesus, anak dan lembu. Tetapi dalam bahasa Yunani, anak ini juga bisa diartikan keledai. Dan mungkin lebih cocok terjemahannya keledai. Karena kalau dikatakan dan itu keledai dan lembu itu lebih cocok karena sepadan antara hewan. Tapi kalau anak dan lembu itu lain. Maka saudara-saudari yang terkasih, di dalam hukum Sabat juga, mereka orang-orang Yahudi tidak boleh mengurusi ternak pada hari Sabat. Hanya untuk berdoa memuliakan Tuhan atau bekerja ringan. Tetapi mengurusi hewan ternak itu juga dilarang, sama seperti seorang tabib menyembuhkan orang sakit. Maka saudara-saudari yang terkasih, tentu saja orang-orang Farisi itu kena smash karena dia ingin mengkritik Yesus yang menyembuhkan. Tetapi dia sendiri kalau keledai atau lembunya terperosok ke dalam lubang, pasti juga akan turun. Saya teringat seorang bapak yang marah-marah kepada tetangganya karena halaman rumahnya sudah dipagar keliling. Tiba-tiba ada pohon dari tetangganya itu yang masuk rantingnya ke dalam tembok dari keluarga itu atau bapak itu. Maka bapak itu marah-marah kepada tetangganya. Ini tidak boleh, kamu harus memotong. Saya ini menderita. Secara hukum kamu harus memotong seluruh pohon yang cabangnya, rantingnya, atau dahan-dahannya masuk ke tetangga. Kalau tidak nanti akan saya potong. Itu aturannya. Memang benar aturannya begitu. Tetapi dia tanpa sadar pohonnya juga ada yang keluar tembok rumahnya dan masuk ke tembok tetangga yang lain. Kebetulan saja tetangganya itu tidak mempersoalkan, sehingga dia pun juga tidak merasa menyadari bahwa ranting pohonnya juga ada yang menjorok ke tetangganya, dan tetangganya mungkin belum tahu atau dia sendiri mungkin belum diprotes sehingga tidak memotongnya. Tetapi dia sendiri berdasarkan atau memakai alasan hukum bahwa cabang pohon tidak boleh masuk ke tembok tetangga, tetapi dia sendiri melanggarnya. Dan ini yang kadang-kadang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Gajah dibelangkoni, iso bocah ra iso nglakoni. Kita semua munafik dalam hal itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya, apakah saya sudah melihat aturan itu dan apa yang menjiwai aturan itu dalam setiap kehidupan kita sehari-hari? Bukan hanya menilai boleh tidak boleh, hanya menilai bahwa ini secara legal saja, tetapi ada yang lebih dari itu, yaitu misalnya nilai kemanusiaan, nilai nyawa yang harus ditolong, walaupun itu mungkin pada hari Sabat. Dan ini tentu saja mengandaikan orang yang sungguh bijaksana, yang melihat hukum kodrati atau hukum alami daripada hukum-hukum positif yang tercatat dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.